Director Fury says he'd like to have a word with you. Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing Marvel Legends Black Widow Grey Suit Walmart Exclusive. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah klik video unboxing saya ini, baik yang baru pertama kali maupun yang sudah sering mampir ke channel yang bahas seputaran dunia action figure dan segala hal yang berkaitan dengannya. Figur Marvel Legends Black Widow ini keluar pada tahun 2020, dan yang buat saya tertarik dengan figur Black Widow ini karena kostumnya yang berwarna abu-abu mirip dengan cover komik X-Men 268 tahun 1990. Walaupun kurang akurat karena pada figur ini dia memakai jaket. Pada bagian bawah kemasan menampilkan barcode, simbol daur ulang dan tempat direproduksinya figur. Pada bagian atas kemasan menampilkan logo dari Black Widow. Pada sisi samping kanan dan kiri menampilkan box art kemasan yang ciamik sangat. Pada bagian belakang kemasan menampilkan foto dari figur dengan sedikit bio dari sosok Black Widow dan dengan peringatan untuk tidak dimainkan pada anak di bawah usia 3 tahun pada bagian bawahnya. Lebih ke bawah lagi ada logo Marvel dan juga logo Hasbro di sisi kanan dan kirinya. Pada bagian depan ada window box yang cukup besar, jadi kita bisa melihat isi di balik kemasan berikut kelengkapan yang didapat. Saatnya kita unboxing action figure ini. Beginilah tampilan Black Widow dengan kostum abu-abunya sambil menggunakan jaket setelah keluar dari kemasannya. Tampak depan dari figur ini terlihat sangat keren, begitu juga tampak samping kanan dan kiri figur Black Widow ini. Tampilan head sculpt Black Widow secara dekat terlihat bagus dan wajahnya mengingatkan saya dengan karakter dari film Roger Rabbit bernama Jessica Rabbit. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tampilan depan tampak tidak ada masalah. Tapi begitu lihat belakang khususnya bagian bokong kayak pakai popok jadinya figur ini gagal terlihat seksi. Pada bagian bawah pinggang sampai lanjut ke bagian kaki tampak polos tanpa adanya tekstur sama sekali. Dan itu saya suka banget. Jadi terkesan pede dengan tampilan klasik yang asli dan apa adanya. Karena kebanyakan figur modern untuk tampak terlihat keren dan kekinian jadi ditambahkan tekstur pada kostumnya. Yang kadang menurut saya malah jadi terlihat berlebihan. Pada sisi kanan kiri dari jaket nampak ada emblem logo Avengers. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala juga bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada rotasi pada bagian badan. Siku single joint. Tidak ada bicep swivel. Ada rotasi pada bagian lengan. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan jadi bisa tekuk atas dan bawah. Badan bisa miring kiri dan kanan.
Badan bisa tekuk ke belakang dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Badan bisa tekuk ke depan dengan jangkauan yang sangat terbatas. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada swivel paha. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Nampaknya hanya ada engsel kaki untuk buat kaki bisa tekuk ke atas dan ke bawah. Namun tidak ada ankle pivot, jadi kaki tidak bisa miring kiri dan kanan. Selain tidak ada ankle pivot, sepertinya juga tidak ada rotasi pada pergelangan kaki. Sayang banget, hal ini ngebuat pergerakan jadi agak terbatas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama yang didapat berupa sepasang tangan dengan pos tangan terbuka. Berikut proses penggantian tangan bawaan ke sepasang tangan ekstra pengganti. Beginilah penampilannya setelah ekstra tangan tersebut terpasang pada figure. Selain aksesoris sepasang ekstra tangan, kita juga mendapat dua pasang gelang canggih Black Widow yang bisa menembakkan tembakan energi. Gelang pertama yang didapat dengan efek tembakan energi yang keluar dari gelang. Untuk sepasang gelang yang kedua didapat dengan efek asap setelah tembakan energi dilepaskan dari gelang. Berikut proses tahap demi tahap penggantian kedua pasang ekstra gelang, menggantikan gelang bawaannya Black Widow. Dan beginilah tampilan dari kedua pasang ekstra gelang yang ada setelah terpasang pada figur Black Widow. Aksesoris selanjutnya yang didapat adalah berupa jetpack untuk Black Widow. Berikutnya berupa tahap demi tahap cara pemasangan jetpack pada figur Black Widow ini. Dan seperti inilah ketika jetpack tersebut terpasang pada figur Black Widow. Aksesoris berikutnya berupa dua efek api untuk dipasangkan pada jetpacknya Black Widow. Beginilah proses pemasangan dua efek api tersebut pada jetpack. Berikut penampakan dari figur Black Widow setelah jetpack terpasang lengkap dengan efek apinya. Secara kesimpulan, saya suka banget pada figur ini. Sebelumnya saya sempat ada keinginan untuk melepas figur ini. Setelah Black Widow keluaran terbaru dengan kostum yang sama, namun tanpa pakai jaket. Tapi sekarang sepertinya saya berubah pikiran.
kayaknya saya akan simpan kedua versi figure Black Widow ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figure ini ketika di display. MegaGeek.com